Ya, dinasehatin orang tua kadangkala suka melawan, misalnya seperti itu. Tetapi melalui apa? Pihak ketiga, apa itu temannya, atau makanya menjadi penting pertemuan di sebuah keluarga itu, apa itu dalam bentuk pengajian 3 bulan sekali, coba datangkan ustadz misalnya, bercerita tentang plus minus misalnya pergaulan sekarang, plus minus tentang apa informasi dan teknologi. Karena kalau oleh orang tua sendiri kadangkala tidak memperhatikan, tapi lewat apa namanya pihak ketiga, apa bisa guru, apa bisa teman, atau panggil ustadz sendiri. Nah itu gitu, dia ya. ya Orang tua jadi teman kayaknya lebih ini ya. Jadi mungkin teman. anaknya bisa lebih terbuka dan bisa lebih diajak untuk selalu istiqomah lah gitu istilahnya. Baik gitu ya Ibu ya. Bu, mangga silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim At-Taqwa Margahayu Bandung. Pertanyaannya Pak Ustadz, walaupun tadi sudah diterangkan oleh Pak Ustadz, mungkin saya kurang agak jelas. Jadi sejauh mana peranan orang tua dalam menanamkan akidah dan akhlakul karimah dalam rangka membentuk generasi atau anak-anak yang soleh dan solehah? Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai sejauh mana orang tua menanamkan akidah ya bagi anak putra putri biar soleh solehah. Nah itu tadi untuk orang tua itu pendidikannya sejak memilih jodoh. Yang kedua adalah kan ketika hubungan suami istri, itu efeknya juga untuk generasi soleh. Oh gitu Pak? Iya. Ada hubungannya di situ ya? Ada. Etika dalam apa agama itu adalah sebelum melakukan hal itu lakukan doa. Ibu suka doa enggak? Nah, doanya gimana? Suka apa memot? Bismillahirrohmanirrohim ya tak? Biar cepet langsung gitu. Iya. Itu kan ada dalam tuntunan, dalam sebuah riwayat kan bisa sholat dulu, berwudu dulu baru. Tapi jangan coba-coba baca Yasin. Nah, itu terlalu lama ya. Tuh. Terus ketika dalam kandungan ya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa itu idealnya kan 30 juz. Bisa ya surat Maryam, surat Yusuf, ya, apa surat Luqman, bahkan surat Waqiah itu ya, surat Waqiah untuk memperlancar persalinan. Itu membentuk hamba Allah yang soleh dalam kandungan. Begitu lahir, apa coba orang tuanya, telinga kanan adzan, telinga kiri qomat. Begitu lahir jangan yang pertama didengar dangdut. Apalagi sakitnya tuh di sini, gitu kan seperti itu. Pak Ustadz meni update lagu dangdut. Itu kalau soal Ustadz, jangankan lagu dangdut ya, itu kan Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, itu kan alhamdulillah kalau Ustadz mah ya hafal. Ibu-ibu juga hafal? Insya Allah teh hafal ente. Ya begitu deh, ibu-ibu. Ya begitu deh. Terus apa kasih akikah, kasih nama yang baik, cukur, kasih pendidikan. Terus kasih pendidikan baik formal atau non formal dan berdoa. Memang betul itu akidah. Karena bangunan kalau pondasi kuat, bangunan tidak akan roboh. Ya. Manusia itu adalah tergantung kepada apa? Keyakinannya. Bangunan tergantung pondasinya. Jadi selama pertama itu sejak memilih jodoh, ini karena waktu kecil itu kalau dibentuk itu gampang sekali. Coba ada sebuah pohon misalnya bengkok gitu, masih kecil, gampang nggak dibenerinnya? Tapi kalau pohon ya sudah besar gitu ya, gimana coba bengkok gini mau dibetulin gimana coba, malah patah. Jadi tidak ada selama hayat masih di kandung badan kepada
apa namanya kepada anak tetap. Nah, kecuali tadi apabila sudah menikah ya, itu tanggung jawab siapa? Suaminya. Ya, tanggung jawab siapa? Suaminya. Adapun orang tua memonitor. Ya, memonitor itu apa? Memonitor. Nah, tahu gitu memonitor ya. Ya, mengawasi baik. ya, mengawasi. Ya, Ibu, ada pertanyaan lagi, Bu, dari sini. Ya, silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin dari Majelis Ta'lim Al-Mujahidin. Pak Ustadz, kebetulan saya punya PAUD di rumah. PAUD. Iya. Banyak sekali saya menemukan anak-anak yang hiperaktif. Kita sudah coba berbagai cara, tapi masih ada saja anak yang belum bisa nurut atau diarahkan. Agak susah dikendalikan biasanya, Bu ya. Iya. Ditambah lagi ada rongrongan dari orang tua yang justru mereka yang merasa kesalnya gitu. Iya. Barangkali ada metode lain yang ya saran dari Pak Ustadz untuk bisa kami terapkan khususnya untuk mengelola PAUD. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Itu kan usia dini perlu dicari potensinya. Untuk mencari anak itu bukan hanya pinter dalam intelektualnya saja. Ya, ada kan orang, maka ada dalam psikologi itu kan ada manusia itu kan terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Ini jangan khawatir apabila ada anak hiperaktif. Memang misalnya dalam segi matematika, ini rada kurang misalnya ya. Tapi dalam segi seni, luar biasa. Ibu tahu enggak Sony Wakwau? Tahu ya? Itu kan yang pemenang kemarin ya. Dapat piala itu. Bapak Ustadz nonton TV? Alhamdulillah. Ustadz juga TV. Manusia. Itu Sony Wakwau selepel dengan Syahrini, dengan Aliando, ya. Jangan ditanya kalau soal apal mah, ya tadi kan kahfi, waqiah, tabarok. Soal artis, jangankan yang begeng, yang bahenol saja hafal. Kantenan eta mah. Atau gitu. Iya. Tuh jadi lupa lagi. Jadi anak-anak ya. memang punya potensi yang luar biasa sendiri-sendiri sebetulnya. Punya sendiri-sendiri. Tadi otak kanan misalnya, ini imajinasinya luar biasa, bahkan seninya. Itu tadi si Sony Wakwau itu ya, itu bisa karena seninya luar biasa. Nah, jangan khawatir dengan hiperaktifnya itu, pendekatan emosional, cari bagaimana ia itu hobinya apa, kembangkan. Misalnya anak itu tidak mesti matematika terus, tapi pinter main bolanya. Bisa jadi juara sepak bola. Ya, tapi pinter misalnya ngaji Qur'annya. Tapi dalam bidang bahasa misalnya, atau IPA-nya kurang, kembangkan itu. Pasti ada satu ketertarikan dari si anak itu yang bisa diarahkan ke situ. Si anak itu. Jadi jangan khawatir, tapi tetap adalah kesabaran bagi seorang guru. Ini kan itu dari orang tua kadang-kala bikin kesel ya. Itu insya Allah pahalanya besar sekali ya, menghadapi betul. anak yang luar biasa itu. Luar biasa. Jadi, Bu, saya suka salut kalau sama guru ya. Dia ini guru guru PAUD gitu. Luar biasa kan, harus sangat sabar menangani anak-anak yang merangkali matudanya. Sudah kebayang sama saya, Bu. Baik. Saya masuk SMS ya Ustaz ya. Ini dari Ibu Aisyah di Pangauban Batu Jajar. Ustaz, abdi gaduh murang kali 2, istri sareng pameget. Insya Allah soleh soleha. Tapi kadang-kadang murang kali tesok nyarios. Kunaon ari bapak sesah diajak ibadah. Abdi bingung kedah kumaha. Eta ari bapak kunaon Jadi yang malah jadi bapaknya yang jadi problem ya. Anak itunya bagus sekali. Iya, betul. Anaknya laki-laki perempuan, tapi jadi makanya. Nah, begini Ustaz, artinya begini.
ini kan hanya sebelah. Mungkin ya dalam kasus ini mungkin ibunya yang baik mendidik putranya, memperlihatkan contoh yang real. Sedangkan ayahnya tadi disampaikan sesah pisan. Tapi masih bisa diajak walaupun tidak dua-duanya gitu ya, orang tuanya ya. Nu hijina sesah gitu ngasih contoh yang baik ke anak, tapi kalau salah satunya kuat mendidiknya masih bisa ditarik juga anaknya ya. Iya. Jadi yang problem tadi itu anaknya, bapaknya Iya. bukan anaknya Bukan. ya. Anaknya getol misalnya, bapaknya orang lain Jumatan malah mancing misalnya ya. Iya. Nah, seperti itu. Mancing keributan apalagi Mancing keributan. repot. Maka istri di sini adalah watawasau bil haqqi watawasau bisabr ya. Itu tetap walaupun kan kalau suami istri itu harus taat kepada istri itu harus taat kepada suami. Suami harus taat kepada Istri harus taat kepada suami. Suami harus taat kepada istri. Ayo bolak-balik di dia. Jadi ini ada apa feedback ya, suami istri tadi watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Maka tadi itu pengajian dalam keluarga sangat penting sekali. Ya, ngasih tahu kepada si bapaknya tadi yang bandel. Oh, ibu gitu. aya pagaosan engke mohon bapak bade angkat heula. Tapi mudah-mudahanlah dengan doa anak-anak yang soleh ya Pak ya. Biasanya ini akan insya Allah akan diijabah oleh Allah. Jadi harus didoakan kelihatannya gitu ya. Baik, pemirsa yang mau bertanya melalui telepon silakan ya 5406677 atau juga 02254088877 teleponnya ya. Saya masuk SMS lagi Pak Ustadz ieu sareng Bu Elin di Lembang. Bade tumaros perkawis murang kali anu hese di piwarang salat. Mani hese kumaha muntos di piwarang tapi teu ngadangu eta teh bakal ngajantenkeun dosa henteu ka sepuhna. Di dalam surat Ibrahim ya, doa Nabi Ibrahim nih dalam surat Ibrahim juga nih ayat 40. Robbi habli minas solihin. Ini anak susah, disuruh sholat malah kabur, disuruh ngaji malah nonton misalnya. Upaya sudah begitu, jangan lupa berdoa. Robbi habli minas solihin. Ingat kepada anak itu, Robbi habli minas solihin. Ketemu usap, Robbi habli minas solihin. Gitu kan, ini dengan pendekatan doa. Jangan lupa berdoa, dan doa orang tua kepada anak luar biasa dahsyatnya, apa itu waktu tahajud ya, atau habis duha juga seperti itu. Nah ya. Itu dia ya. Baik, ada SMS lagi sebentar. Nah ini Pak Ustadz, saya dari Cianjur, gimana caranya ya menyadarkan suami biar soleh suami dari wae. Perusahaannya bangkrut, hutangnya di mana-mana, sampai berhutang juga ke rentenir. Suami sudah jarang sholat, tapi saya insya Allah tetap zikir, sholat malam, minta pertolongan sama Allah. Tapi kenapa masalah kok rasanya tambah rumit ya Pak Ustadz? Ya, secara fisik, secara lahir berusaha bagaimana bisa terjadi seperti itu, perusahaan mengurang ya. Bahkan hutang bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Nah, bahkan efeknya kepada ibadah jarang, misalnya seperti itu. Ya, kesabaran itulah seorang istri harus memberikan solusi dikala suami dalam keadaan terjepit dalam situasi yang terpuruk seperti itu. Secara fisik berusaha membantu perusahaannya, bagaimana caranya? Ya, yang kedua itu yang sangat dahsyat itu berdoa dan banyak sedekah. Ya, berdoa dan banyak sedekah. Insya Allah itu. Insya Allah ya. Baik, ada lagi SMS Pak Ustadz mau tanya, apa boleh orang tua mengingatkan pada anak yang sudah menikah? Dari Teh Noni Bojong Ciamis. Apa boleh mengingatkan anak ya yang sudah menikah? Itu memang kewajiban ya tadi orang tua mengingatkan tadi ya, mengingatkan walaupun di bawah tanggung jawab siapa? Suami. Iya, baik ya. Nah, ini dari Pak Ilham di Majalaya. Pak Ustadz Bade Tumaros, gimana caranya untuk menjadikan generasi yang soleh?
sedangkan di media sosial sekarang ini semakin canggih. Ya, memang ini